Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Loreta, program studi S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama. Kali ini saya mau mempresentasikan hasil resume saya dari modul kedua dari ikut pelatihan LAO saya. Video ini saya tampilkan materinya yang sudah saya resume, yang sudah saya dapat. Beda dengan video pertama saya kemarin, memang saya langsung sampaikan beberapa poin-poinnya aja. Tapi untuk materi kurang lebih sama seperti apa yang sudah saya sampaikan. Oke, saya mau menyampaikan materi untuk yang modul kedua ini tentang packing atau packaging. Di situ ada marking dan labeling juga dan ada beberapa dokumen dalam penerimaan barang. Saya share screen. Packaging. Untuk video pertama saya kemarin sempat saya singgung sedikit tentang packaging kemasan. Karena dalam sebuah logistik, dalam sebuah produksi, kita sebagai pemilik barang itu harus tetap memperhatikan packaging atau kemasan dari barang itu sendiri. Di sini packaging ada marking and labeling. Materi ini kemarin dibawakan oleh Pak Teguh Arif Handoko. Next. Ya, objective of modul packaging. Nah, di sini ada tujuan kemasan. Tujuan kemasan yang pertama, untuk memberikan saran kepada pengirim tentang kemasan yang paling tepat yang diperlukan untuk barang yang barang-barang mereka, supaya si penerima barang itu bisa tahu apa sih tujuan kemasan ini dibuat, dan di situ diberikan tanda pada packaging tersebut, nanti yang namanya marking and labeling. Yang kedua, untuk merencanakan dan menangani kargo khusus. Jadi misalnya kita seorang pemilik gudang, kita mendapatkan pesanan dari customer. Nah, di situ kita harus memperhatikan kemasan itu dan juga memperhatikan marking and labeling. Misalnya nanti ada banyak beberapa contoh yang akan saya sampaikan juga. Di situ ada tanda-tanda yang harus ada di dalam suatu packaging. Karena kenapa? Karena kalau pengangkutan dalam kontainer atau dalam uh, untuk pengeluaran barang, pengiriman barang, kalau misalnya dari tim kargo ini uh, tidak tahu atau tidak memperhatikan marking and labelingnya ada di kemasan ini, kita nggak akan bisa menangani barang ini. Misalnya ada barang yang mudah pecah, kalau kita tidak tangani dengan benar, ini pasti barang akan ditaruh di sembarangan, dilempar atau nanti kan akan rusak seperti itu. Next. Nah, ini yang ketiga, pengemasan sangat menjamin perlindungan barang saat dalam perjalanan. Nah, kita nggak tahu barang yang kita kirim ini si drivernya bawa barangnya ini hati-hati atau enggak, atau di jalan waktu dalam medan, waktu dalam perjalanan itu ada guncangan atau apa. Kalau dalam kemasan kita aja udah nggak rapi, udah nggak kita perhatikan, nanti akan beresiko pada barang itu sendiri. Jadi kemasan yang baik dan memadai ini sangat penting. Kalau tidak, reservasi dimasukkan dalam dokumen nih, nanti sama operator dan perusahaan asuransi bisa diklaim kalau ada kerusakan dari barang tersebut. Nah, di sini ada 3 fungsi dasar kemasan. Yang pertama untuk melindungi. Jadi melindungi barang ini hilang atau rusak atau dicuri orang, kita harus memperhatikan kemasan tersebut. Terus yang kedua, pencegahan. Nah, kita harus mencegah dari perubahan temperatur atau suhu. Di dalam kontainer ini kan sangat panas. Kalau misalnya kita kirim barang, kalau kemasannya kita nggak perhatikan, nanti kalau waktu udah dimasukin ke dalam kontainer semua, udah dimuat, misalnya kayu itu kan udah lapuk. Kalau misalnya dia kena suhu ruang yang terlalu pengap, itu nanti dia akan lapuk, menyusut. Terus hama, kita juga harus mencegah kemasan kita itu dari hewan-hewan seperti tikus, seperti hewan-hewan yang lainnya yang menunjang atau yang menyebabkan nanti barang kita itu bisa rusak. Kemudian terkontaminasi dan kena resiko alam. Yang ketiga adalah penampilan. Kita harus memperhatikan penampilan packaging kita dari ukuran atau bentuk, warna, hiasan, dan lain-lain.
Nah, di sini ada contoh gambar nih. Kaleng sebuah makanan, misalkan aja ini sarden. Nah, sarden ini nggak mungkin kita langsung satu kaleng kita kirim ke daerah A atau misalnya ke kota A. Kita harus memperhatikan packaging dari sarden ini. Kita tata rapi di dalam box atau kardus. Nanti dari kardus ini kita lapisin lagi atau pakai lakban atau pakai apa. Nah, nanti di situ kita tulis marking dan labeling bahwa barang ini jangan dibalik, bahwa barang ini jangan diinjak seperti itu. Nah, di sini packaging depends on. Nah, kemasan tergantung pada yang pertama, sifat barang ini. Misalnya aja barang cair. Nah, kita harus memperhatikan juga barang cair. Mungkin nggak sih kita bakal taruh di box, tapi kan nanti kan akan tembus keluar. Nah, kita harus memperhatikan sifat barang ini benda padat atau benda cair. Terus yang kedua, method of transport atau metode transportasi. Nah, di sini kita harus memperhatikan nih moda transportasi apa yang kita gunakan untuk mengirimkan barang kita, barang customer kita. Apa kita mau pakai metode transportasi darat, atau laut, atau udara. Nah, di video yang pertama kemarin saya sampaikan itu, saya sempat singgung untuk moda transportasi. Nah, di sini moda transportasi itu ada darat, laut, dan udara. Voyage and final destination, perjalanan dan tujuan terakhir. Gimana caranya kemasan kita ini bisa sampai di tempat tujuan tuh dengan baik, dengan sempurna, nggak ada cacat, nggak ada rusak. Nah, di sini seorang eksportir atau seorang pengirim barang sangat bertanggung jawab dalam menyediakan kemasan. Tapi pengirim dapat membantu dan memberikan saran kepada klien mereka. Misalnya kita pemilik gudang, kita dapat customer. Nah, kita harus bisa menyarankan, misalnya si customer ini mau ngirim barang berupa makanan misalnya ke kota A. Nah, kita seorang eksportir atau pemilik gudang harus bisa menyarankan si customer ini, oh ini packagingnya seperti ini Pak, oh ini barangnya sifatnya seperti ini, jadi harus dimuat dalam moda transportasi darat misalnya atau laut gitu. Nah, ini contoh-contoh kemasan yang rusak seperti ini. Ini untuk kontainer itu kita harus juga memperhatikan segel. Jadi barang yang dimuat itu kita harus memperhatikan apakah kontainer ini benar-benar sudah tersegel, sudah terkunci agar barang yang sudah dimuat itu nggak akan keluar, nggak akan jatuh saat di jalan terjadi guncangan atau kena apa? Ya kena guncangan. Nah ini contoh packaging. Nah jadi ini ada contohnya, misalnya barang yang tadi, barang kayak sarden. Sarden dikemas dalam box, dalam kotak, terus kotak itu nanti dilapisin lagi, misalnya udah sampai ke gudang, atau misalnya ada customer yang ngirimin barang ke gudang, itu nanti si pihak gudang ini, misalnya kita pemilik gudang, kita kasih shrink wrap kayak dilapisin lagi kayak ini, plastik. Supaya kemasan di dalamnya ini aman, nggak kena debu, nggak kena kotor, nggak kena air, supaya menghindari kerusakan dari barang tersebut. Dan di bawahnya ini disediakan palet supaya barang ini tuh nggak langsung kena ke lantai, kan ada beberapa bahan barang itu nggak boleh langsung kena ke lantai. Jadi ini di floor, jadi ini harus ada palet kayak kayu. Guidelines on the choice of packaging. Nah, di sini ada panduan tentang pilihan kemasan. Yang pertama, barang harus disimpan dengan baik dalam paket dan didistribusikan secara merata dan diamankan dengan benar. Yang kedua, jika konsinyasi terdiri dari sejumlah paket kecil, lebih baik mengkonsolidasikannya ke dalam satu beban dan mengikat dengan mengamankannya ke dasar palet kayu. Seperti yang saya contohkan tadi ada gambar. Jadi barang ini harus disimpan rapi di dalam suatu palet. Maaf ya, yang nomor satu ini poin satu ini di dalam palet bukan di dalam paket. Jadi barang yang sudah ditata tadi ditaruh di atas palet seperti ini, ditata, kemudian dilapisin lagi pakai plastik lagi, terus ditali, diikat supaya dia tuh waktu di atas palet tuh enggak, waktu ditumbuk-tumbuk biar dia nggak jatuh, nggak goyang. Nah ini yang ketiga, setiap negara itu pasti punya
peraturan sendiri-sendiri, sebagaimana halnya dengan negara yang transit, yang harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka tidak melarang jenis barang. Misalnya untuk moda transportasi darat, misalnya kan bisa misalnya pakai multimoda dari darat, terus lanjutin ke kapal atau lewat laut. Dan nanti di pelabuhan, di situ pasti ini yang dimaksud di negara lain ya, di negara transit. Jadi di negara itu dicek lagi tuh barang yang dibawa oleh kontainer tuh dicek lagi. Apakah bahan ini tuh, kemasan ini tuh melarang dari peraturan negara ini atau enggak. Itu pasti nanti dicek lagi. Terus juga ada penggunaan kertas bekas atau casing itu juga harus dihindari karena gini, kalau barang yang dikirim itu pakai packaging bekas atau yang udah dipakai itu pasti kan keamanan untuk barang itu sendiri kan juga minim. Jadi ada harapan untuk barang itu nanti itu rusak gitu. Terus yang kelima, untuk meningkatkan penanganan volume kargo yang lebih besar, desain paket harus sesuai dengan dimensi produk. Nah, seperti tadi kita harus menyesuaikan packaging itu sesuai dengan sifat barang. Misalnya barang ini padat, kita juga harus memberikan packaging yang kayak karton kayak gitu. Nanti ada beberapa macam-macam packaging ya, ada kayak bundles, case, crate, terus menggunakan kayak kayu kayak gitu. Terus volume juga diperhatikan. Jadi misalnya benda cair nih, benda cair nanti saya akan kasih contoh misalnya ada benda cair nanti dimuatnya enggak ditaruh di, bisa ada sih ditaruh di drum-drum atau nanti ada flexi tank. Nah, kalau bisa untuk packaging itu kita harus memperhatikan juga packaging ini tuh tembus air atau enggak. Kira-kira packaging kita ini kalau kena air bisa masuk masuk apa nembus ke barang yang di dalamnya atau enggak, itu kita juga harus memperhatikan packaging. Karena packaging di sini itu sangat riskan karena akan berpengaruh misalnya dia pengen atau apa nanti akan mempengaruhi barang yang ada di dalamnya. Nah, ini nomor 7, pengepakan berlebih atas nama kemasan pelindung harus dihindari. Misalnya kita mau packing si box ini, si box A misalnya, nah kita harus packaging ini tuh jangan terlalu banyak, maksudnya misalnya kalau udah 2 lapisan sekiranya barang ini aman, ya udah nggak usah terlalu banyak dilapis-lapisin gitu. Nanti akan apa ya, overpacking, lebih kemasan. Kemudian selanjutnya ini ada informasi yang diperlukan untuk kemasan, information required for packaging. Yang pertama ini kita harus memperhatikan tadi sifat barang yang dimuat dalam kontainer, nature of cargo of type of goods. Yang kedua, volume barang tadi yang sudah saya sampaikan, jadi kita harus memperhatikan volume barang ini, sifat barang ini. Yang ketiga, berat. Berat ini juga mempengaruhi saat nanti dimuat di kontainer karena berat tiap barang, tiap box itu pasti beda-beda, kita harus menyesuaikan. Misalnya barang ini beratnya sekian juga harus memperhatikan, oh packaging sekian yang dipakai, kalau beratnya sekian ya harus sekian. Terus poin nomor 4, number of package. Nah, untuk packaging ini, untuk kemasan ini kita harus memperhatikan nomor packaging. Misalnya ada barang 10 nih. Nah, si box A ini mungkin 1 dari 10 atau nanti yang box 2 dari 10 kayak gitu. Terus yang nomor 5, type of package. Tipe dari packaging ini. Maksudnya di sini adalah tipe dari kemasan ini. Kemasan ini kan pasti beda-beda ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu kita harus memperhatikan juga tipe packagingnya ini kayak apa. Supaya kita nggak salah, oh barang ini kecil, tapi kok ditaruh di kemasan yang besar, itu kan pasti akan membuang ruang yang ada di dalam box itu. Terus yang keenam, mode transportasi. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, moda transportasi ada 3 yang digunakan secara umum, yaitu moda transportasi darat, moda transportasi laut, moda transportasi udara. Nah, yang keempat ini sebenarnya ada dan kelima, tapi mungkin kalau yang kelima ini jarang digunakan ya. Kalau yang keempat ini kan multimoda. Bisa jadi si barang ini dari misalnya dari Semarang mau ke Batam. Nah, dari Semarang ini dimuat oleh kontainer atau truk sampai di pelabuhan Tanjung Mas, dia ganti kapal. Nah, ini namanya moda transportasi multimoda. Jadi dia pindah nggak cuma pakai satu moda transportasi. Kalau yang kelima, ini ada pipa, tapi nggak
jarang digunakan sih, paling cuma untuk perusahaan-perusahaan yang minyak gas bumi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, final destination ya, tujuan terakhir. Jadi informasi yang diperlukan untuk kemasan ini gimana caranya kemasan yang kita kirim ini bisa sampai ke tujuan terakhir dengan baik, maksudnya kemasannya nggak rusak, nggak cacat. Nah ini belts and bundles. Ini packaging jenis kayak bal. Jadi si kemasan ini dibungkus menggunakan bal atau karung goni untuk melindungi si barang ini, untuk melindungi tekanan dan ikatan. Misalnya aku kasih contoh di sini kayak kopi dalam karung, nah itu kita harus pakai bal. Jadi si karung kopi ini dilapisin lagi pakai belts and bundles ini, terus diikat pakai tali supaya barang yang di dalam ini tuh nggak, kalau dibungkus atau nggak dilapisin tuh nanti rusak gitu. Nah ini ada case crates dan karton. Kalau karton tuh mungkin udah banyak yang tahu ya, karton yang coklat itu. Terus karena ini sangat banyak digunakan dalam ekonomi dan efisiensi juga karena mampu menahan dari bahaya transportasi normal dan melindungi konten terhadap kehilangan dan kerusakan. Fungsinya masih sama ya, kemasan itu walaupun jenisnya macam-macam, tapi tujuan utamanya itu tetap melindungi barang yang ada di dalam kemasan. Nah ini ada drums, barrels, gas. Nah ini umumnya digunakan seperti cairan. Tadi yang sudah saya jelaskan, nanti ada beberapa yang menggunakan flexi tank atau flexi bag untuk benda cair. Nah untuk palet tadi, untuk penggunaan kayu, mungkin ada beberapa negara tujuan itu yang nggak mau barang yang dikirim ini menggunakan palet kayu karena kan kayak yang tadi saya sampaikan, di dalam kontainer itu kan panas. Nah, kayu itu kan gampang laku. Kalau misalnya kita kirim ke negara mana, misalnya yang jauh ke Hong Kong atau ke Filipina, itu kan nggak hanya menggunakan 1 hari, 2 hari, itu pasti kan berbulan-bulan, atau mungkin bahkan lama ya. Nah, itu kalau kita nggak memperhatikan negara tersebut itu mau nggak barang ini dikirim tapi menggunakan palet kayu. Nah, itu juga harus diperhatikan karena nggak semua negara itu mau menerima barang kemasan itu dari kayu gitu, kemasannya dari kayu. Nah, di sini ada nih sertifikasi tentang kayu. Jadi harus diperhatikan lagi apakah negara tujuan itu sudah memperlakukan ketentuan perdagangan internasional terhadap barang kemasan dari kayu. ISPM 15, International Standard for Phytosanitary Measures. Nah, ini contoh-contoh palet kayu yang rusak karena hama. Nah, takutnya kalau kita kirim ke negara tujuan dan negara tujuan yang bersangkutan itu nggak mau nerima, karena kayak gini, kalau misalnya rusak kayak gini, nggak mungkin dong si negara itu mau terima barang ini untuk dimasukkan ke tujuannya, untuk dikirimkan ke negara tujuannya kalau rusak kayak gini. Tapi ada beberapa yang pakai referensi alternatif lain selain menggunakan palet kayu ini. Palet kayu ini dimodifikasi untuk meminimalkan hama kayu. Jadi dilapisin kayak gini putih-putih ini namanya shrink wrap. Jadi yang kayak yang di foto yang pertama tadi, jadi itu kemasan terus dilapisin lagi plastik, itu namanya shrink wrap ini. Untuk meminimalisir hama ini masuk ke kayu, biar nggak kayak gini jadinya rusak. Ini ya. Jadi palet ini palet, terus kemasannya ini ditumpuk-tumpuk, terus kemudian ini putih-putih ini shrink wrap supaya nggak kena hama kayu. Sebenarnya kalau plastik shrink itu udah sering kita temui sih, kayak kalau di supermarket itu yang plastik buat sayur-sayur atau buah-buahan itu kan pakainya plastik shrink juga ya. Jadi itu kayak plastik, terus kalau direkatkan dia jadi menyusut gitu, biar tersegel, barang itu bisa jadi tersegel. Nah, ini tadi yang saya bilang, alternatif pengganti palet kayu. Di sini ada slip sheet. Yang hitam ini namanya slip sheet. Nah, jadi nggak langsung ke palet kayunya ini. Jadi palet kayu ini nanti di atasnya dilapisin kayak gini, dilapisin slip sheet warna hitam ini. Ini mungkin tebelnya segini. Nah, ini ada contohnya di sini.
Ini namanya slip sheet. Mungkin bisa dipakai untuk alternatif bagi negara tujuan atau kota tujuan yang nggak mau langsung barangnya itu, kemasannya itu nggak nempel di palet kayu ini, karena kan melihat riskan tadi ya, karena laku terus karena hama kayak tadi. Nah, ini slip sheet dari paper atau karton. Ini ada contohnya di sini. Nah, ini untuk yang saya bahas tadi, stuffing minyak goreng by flexi tank. Nah, benda-benda cair kayak minyak goreng, terus jus atau benda gas, itu pakainya flexi tank ini yang begini. Jadi ini kayak lembaran gitu, kayak balon. Terus nanti dia dipasang di dalam kontainer. Ini kan kontainer nih. Terus ini dilapisin kardus biar nggak langsung nempel ke kontainernya, biar nggak terkontaminasi. Terus ini lembaran ini dipasang di sini. Kemudian salah satu pintunya tuh ditutup dulu nih. Terus ini dikasih kayak kayu gitu supaya dia nggak keluar. Kan kalau misalnya benda padat kan kita tata gitu, terus kita tali kan bakal aman ya. Misalnya kalau kita buka pintu dua-duanya itu nggak bakal jatuh, kecuali kalau kepenuhan atau melebihi kapasitas. Nah, kalau yang flexi tank ini tuh kita harus memperhatikan lagi. Jadi misalnya si ini balon udah diisi kan kayak gini, udah full kayak gini. Nah, ini si pintu ini harus ditutup salah satu, karena kenapa? Karena kalau misalnya bongkar muat, kalau dibuka, kalau pintu dua-duanya dibuka, pasti dia akan merosot, jatuh loh, nih jatuhin yang si driver yang bongkar muat itu. Jadi untuk mengantisipasi itu, di sini udah ada tulisan nih. Ini udah ada tulisan perhatian untuk tidak membuka dua-duanya pintu kontainer ini. Jadi yang dibuka harus salah satu. Kalau misalnya dia benda cair atau pakai flexi tank kayak gini. Nah ini ada tulisannya nih, caution to liquid flexi tank container. Jadi harus salah satu pintu yang buka. Nah ini kan ada gambarnya nih, kalau dibuka semua dia bakal jatuh karena dia benda cair, nggak ada tumpuannya. Jadi kayak tadi ini. Nah ini kan dikasih tumpuan kayak gini, tujuannya biar nggak langsung melorot gitu, nggak langsung jatuh. Ini untuk balas karet. Balas karet kayak tadi ya, udah jelasin pakai string wrap. Nah ini palet kayu, dimodifikasi, dilapisin lagi kayak gini, terus dikasih tali lagi ya kan, biar aman barangnya. Nah ini ada macam-macam. Benda saya tadi kalau misalnya nggak bisa pakai flexi tank atau flexi bag, bisa pakai dirigen kayak gini. Tapi kan pasti bakal mungkin kalau yang untuk flexi tank yang tadi itu, tahu saya ya, itu kalau untuk ukuran kontainer 20 feet itu mungkin bisa muat kurang lebih kalau nggak salah sih 24.000 liter kalau nggak salah. Nah kalau kita si pemilik gudang menyarankan si customer ini untuk mengirimkan barang pakai jerigen kayak gini, berapa jerigen yang kita butuhin, terus air satu jerigen ini muat berapa liter gitu. Kalau misalnya lebih lebih efisien yang pakai flexi tank, kenapa harus pakai jerigen gitu? Mungkin ada beberapa yang pakai jerigen aja lah, maksudnya ngirit kecil-kecil bisa ditata gitu. Kalau pakai plastik tank kan mungkin harganya mahal atau gimana. Nah ini untuk karton, ini ada palet, ini palet coklat, ini karung, ini ada drum, ini balas ini kayak bal itu ya, kayak bal. Nah ini contoh, misalnya barang udah ditata dalam kontainer, itu jangan langsung ditutup, kita harus ngasih tali dulu ini supaya barangnya waktu ada guncangan itu enggak misalnya ini masih ada ruang nih, barangnya nggak melorot ke sini. Misalnya kita kan nggak tahu di medan jalannya naik, turun, belok-belok, itu kan kita nggak tahu. Kayak gini contohnya. Nah, barang itu harus ditata rata. Kalau misalnya barangnya dikit, ya gimana pun caranya si pemilik gudang ini mengarahkan drivernya untuk supaya menata barang ini supaya bisa rata. Jangan cuma ditata yang di belakang sini, yang depan kosong. Nanti kalau misalnya jalannya turun, otomatis ini kan turun, terus nabrak yang si drivernya ini. Takutnya kalau ada kecelakaan gitu maksudnya. Terus ini juga kalau misalnya jalannya naik, itu kan takutnya barangnya ini belorot ke belakang kayak gini. Ini juga nggak bener ya penataannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk packaging ini sangat penting.
Ya kayak ini juga. Kalau misalnya barang ini salah nih, ini harusnya, ini kan masih ada ruang kosong. Lah kalau si truk ini belok kiri, otomatis barangnya ikut ke kiri. Kalau ke kanan ikut ke kanan. Nah harusnya ditaruh di tengah-tengah sini. Kalau misal ini barangnya full, dia mungkin akan aman ya, nggak gerak-gerak barangnya. Tapi seharusnya ditatanya kayak gini, biar seimbang antara kiri dan kanan itu ruangnya nggak jomplang. Ini kan jomplang nih. Yang sini ada beratnya, sini nggak ada beratnya. Nah, ini kayak tadi tuh, kalau misalnya barangnya cuma ditata di belakang tok, belakang sini, itu nanti pas dia jalannya naik atau nanjak, itu pasti akan belorot ke sini nih, turun barangnya. Ini juga sebaliknya, kalau misalnya jalannya turun, barangnya cuma ditata di bagian belakang, belorot ke depan. Nah, si sopir ini kan kita nggak tahu tipe-tipe driver tuh kayak gimana, atau yang bawain kontainer ini ada yang ngebut-ngebutan atau yang pelan, kita kan nggak tahu, dan kita juga nggak tahu di medan jalannya beronjal atau enggak, belok-belok atau enggak, kita kan nggak tahu. Jadi harus diperhatikan benar-benar untuk nata packaging dalam kontainer. Kalau ini belok ke kanan kan barangnya ke kiri, kalau truknya ini belok ke kiri barangnya ke kanan gitu. Kapal pun sama. Ini misalnya dia kena ombak, kalau kita nata barangnya nggak sesuai kapasitasnya, misalnya kelebihan salah satu sisi, itu pasti dia akan kayak gini. Harusnya kan kayak gini normal. Kalau misalnya kayak gini karena ombak dia turun. Kalau sini takutnya nanti kalau keberatan salah satu sisi kapal kayak gini, takutnya nanti tenggelam, jomplang. Nah kayak gini sama kayak truk ya kalau kapal. Nah, di sini ada marking and labeling. Marking itu kita ngasih tanda di kemasan itu. Kalau labeling kita ngasih label ya. Di sini ada provide advice to shipper on the most appropriate marking and labeling to the different types of cargo. Jadi di sini gunanya marking and labeling itu memberikan saran kepada pengirim untuk memberikan tanda dalam kemasan ini dan pelabelan yang sesuai untuk jenis kargo. Kayak tadi memperhatikan lagi misalnya barang ini mudah pecah atau enggak, barang ini barang cair atau enggak. Harus diperhatikan lagi karena kalau barang pecah itu kalau nggak dikasih tanda kayak yang gelas pecah atau yang panah dua ke atas itu yang nggak boleh dibalik, itu nanti kalau misalnya di kargo atau di kontainer itu si drivernya kan nggak tahu kalau nggak dikasih tanda itu barang mudah pecah, bisa aja dia langsung yang penting cepet biar cepet dimasuk-masukin, dilempar lah. Nanti kan barang yang di dalamnya itu kalau misalnya gampang pecah, remuk semua toh. Nah di sini ada standar pelabelan pengiriman. Ya kayak tadi kita harus memperhatikan kemasan itu lagi, kembali lagi informasi penandaan ini juga penting ya. Kita harus memperhatikan tanda-tanda marking dan labeling. Nanti ada contohnya. Cargo handling mark ini juga sama. Kita menghandle tanda-tanda untuk diangkut di dalam kontainer. Marking and labeling of dangerous goods. Nah, ini juga sangat penting nih. Makanan yang berbahaya ini juga harus perlu ditandai dalam kemasannya karena misalnya ada bahan kimia yang dimuat, kalau nggak ada tanda-tanda barang ini meledak atau apa, kita kan nggak tahu nanti barang itu dicampur. Kalau bahan meledak itu kan sangat riskan ya, kena air atau kena apa nanti kan bisa meledak, kena api itu bisa meledak. Nah kita kalau nggak ngasih marking dan labeling ini, dan si pihak kontainer ini nggak tahu, si drivernya nggak tahu kalau barang itu bahaya atau nggak tahu kalau nggak dikasih tanda. Nah ini contoh packaging yang ada markingnya ya, nggak ada labeling. Ini yang palet tadi, ini ada shrink wrap di sini. Ini ada, oh ya kalau di gudang itu ada yang dia langsung ke lantai atau floor pakai palet kayak gini, ada yang di racking atau di storage kan di rak-rak kayak gitu. Marking and labeling, shipping marks, penandaan dan labeling pada penandaan dalam pengiriman. Nah kayak tadi kan kita intinya sih sama di sini untuk materi yang packaging ini yang disampaikan oleh Pak Teguh itu sebenarnya intinya sama. Kita harus kemasan tuh kuncinya, kalau kemasannya ini udah nggak baik, udah nggak memadai,
ya udah semua barang-barang yang dikirim itu nggak akan sesuai dengan tujuan, efektif dan nggak efisien. Nah, di sini yang pertama tujuan dari tanda pengiriman untuk mengidentifikasi kargo dan membantu memindahkannya dengan cepat, lancar, aman, tanpa penundaan atau kebingungan ke tujuan yang akhirnya, serta untuk memungkinkan pemeriksaan kargo terhadap dokumen. Jadi salah satu tujuan di sini itu maksudnya untuk mengidentifikasi kargo atau muatan, terus bantu memudahkan atau waktu bongkar muat itu dengan cepat, lancar, aman, tanpa bingung. Misalnya ada kontainer datang ke gudang, misalnya saya pemilik gudang, si pihak administrasi, kita harus tahu, maksudnya dalam kemasan ini marking dan label ini sangat diperhatikan, karena kalau misalnya kita nggak tahu, kita juga menangani barang ini tuh juga lama, juga susah gitu, nggak lancar. Nah di sini tujuannya kan supaya cepat, lancar dan aman. Nah jadi dalam pengemasan ini juga harus diperhatikan, karena barang ini turun bongkar muat, kita juga harus periksa dokumen ya, di dokumen. Nanti ada dokumen penerimaan barang. Nah, kita harus periksa barang yang turun ini keadaannya baik atau peol atau basah. Nah, kita harus perhatikan juga, karena nggak mungkin kalau barang rusak terus kita terima gitu. Nah, kita harus cocokin sama dokumen. Ini nanti ada surat jalan kayak ada surat jalannya gitu. Oh, barang yang dimuat apa-apa aja, terus pitch-nya berapa, terus beratnya per barang itu berapa, itu pasti nanti ada di dokumen. Bannya itu. Yang kedua, shipping must differ widely between countries and between mode of transport. Nah, di sini sangat penting nih. Tanda-tanda pengiriman ini sangat berbeda antar negara dan antar moda transportasi, kayak yang disampaikan saya tadi. Ada beberapa negara itu yang mau nerima palet kayu kayak tadi. Kalau misalnya nggak mau, ya kita ganti alternatif lain, si pemilik gudang ini ganti kayak slip sheet yang hitam kayak tadi. Ini ada volume of international trade, ada manage data. Ini beratnya harus diperhatikan juga ya. Terus biayanya juga harus diperhatikan. Karena ini standar pengiriman barang itu ini. Volume barangnya, berat barangnya, terus biayanya berapa yang dibutuhkan gitu. Terus ini yang ketiga. Ini standarisasinya nomor 2 tadi. Ini yang nomor 3. Manfaat dari standarisasinya ini, cost yang biaya tadi. Biaya ini kalau bisa dikurangi, reduce cost. Terus yang kedua, quicker checking of cargoes and document. Ini pemeriksaan kargo dan dokumen ini bisa lebih cepat karena tadi barang ini udah ditandai ini, misalnya barang mudah pecah. Nah, kita juga harus memperlakukan barang ini waktu bongkar pasang itu juga harus hati-hati, nggak terus langsung diambil terus dibanting. Nggak mungkin, kita harus memperhatikan kemasan itu juga, memperhatikan markingnya juga. Terus yang ketiga ada increase safety by using internationally recognized symbols for handling instruction and general warnings. Nah di sini poin C ini meningkatkan keamanan dengan menggunakan simbol secara internasional ya untuk menangani instruksi dan peringatan bahaya. Kayak tadi nanti ada gambar-gambarnya, barang ini bahaya atau enggak, barang ini mudah meledak atau enggak, barang ini mudah pecah atau enggak, barang ini posisinya harus selalu ke atas, nggak boleh dibalik. Itu ini menggunakan simbol yang diakui secara internasional. Jadi tiap negara itu punya simbol-simbol yang diakui, kayak misalnya kayak gelas pecah itu pasti kan itu tandanya barang mudah pecah. Terus yang gambar payung nggak boleh kena air kayak gitu. Ini ada shipping marks. Ini si tanda pengiriman ini itu sangat sederhana. Jadi ada 4 elemen yang harus ada dalam paket dan dokumen penandaan pengiriman ini. Ini ada contohnya, ada 4. Misalnya ini inisial or consignment. Ini ada inisialnya, PCU ini inisial. Terus referensi nomornya ada 050507. Ini destination-nya, tujuannya ke Surabaya ini misalnya. Terus packaging nomor berapa? Nah, kayak yang tadi saya jelaskan, misalnya kita punya si customer ngasih ke gudang kita ada 10 box misalnya. Nah, si box A ini kita kasih nomor ini 1 dari 10. Nanti box yang nomor 2 dikasih nomor 2 dari 10. Nanti box yang nomor 3 dikasih 3 dari 10 dan seterusnya sampai barang itu
Habis misalnya barang itu 100 ya sampai 100 kayak gitu. Terus selanjutnya informasi labeling, informasi penandaan ya, penandaan informasi. Nah ini juga ada, intinya ini juga sama kayak tadi, harus memperhatikan berat. Dalam kemasan itu kita harus cantumkan berapa berat barang yang ada dalam kemasan. Misalnya nih, ada 462 kilo, oh berarti yang misalnya kayak si driver atau si pihak pengangkutnya, itu tahu, oh barang ini beratnya segini, kayak gitu. Terus ini ada kode lisensi impornya ya, ini. Terus ini ada berat bersihnya sekitar 401 kilo, dimensinya berapa senti, kayak gitu. Ini ada nih, berapa kilo, terus ini maksudnya tuh lebar, panjang, dan tinggi si karton kayak gitu. Ini misalnya panjangnya, yang 105 ini panjangnya, terus 90 ini lebarnya, 62 ini tingginya kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini simbol-simbol yang digunakan oleh secara internasional maksudnya. Using internationally, secara internasional tuh pasti menggunakan tanda-tanda kayak gini. Nah, yang mungkin sering kita temui kayak di kardus-kardus minuman atau makanan itu kan kayak gini. Ini tandanya barang ini nggak boleh dibalik, jadi posisinya harus ke atas. Nah, nanti kalau dibalik, numplok ya, barangnya itu numplok, tumpah. Nah, ini keep dry. Ini berarti barang itu tuh nggak boleh kena air. Kalau kena air mungkin ya rusak kan barang itu kalau kena air. Jadi harus selalu dalam keadaan yang kering. Harus dalam keadaan kering, keep dry. Ini ada beberapa tandanya. Di sini ini ada lagi. Nah, ini banyak ya tandanya. Ini ya ada kayak gini, do not raw, do not stack. Ini ada banyak ya. Mungkin bisa dicari di internet juga banyak. Ini yang saya ambil dari poin-poinnya materi yang saya dapat ini. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada apa kayak yang PCU tadi yang saya sampaikan, standar penandaan pengirimannya ABC, terus nomornya yang tadi 1234, terus ini kota tujuannya mana. Ini misalnya Bombay atau Lombok gitu ya. Terus ini 125, oh berarti ini karton nomor 1 dari 25 karton kayak gitu. Nah ini namanya handling mark. Ini penandaan untuk menghandle saat pengangkutan di kontainer atau kargo. Ini barangnya harus ke atas, nggak boleh dibalik. Ini ada tanda barang kayak gitu ya. Marking, gambar marking. Nah ini informasi, penandaan informasi. Ini berat satu kemasan ini 462 kilo, dibuat di United Kingdom. Ini ada beberapa penggolongan muatan yang berbahaya. Ada bahan yang dapat meledak, ada barang itu dalam bentuk gas ya, kena tekanan, cair, padat oleh tekanan, terus cairan yang mudah menyala. Ini ada tanda-tanda ini 1, 2, 3. Ini ada 4.1, ada bahan yang dapat menyala. Ini 4.2, bahan yang dapat membara secara mendadak. 4.3, bahan yang kalau kena air itu menimbulkan gas yang menyala, itu juga ada. Kayak apa ya contohnya ya, bahan yang kalau kena air menimbulkan gas yang menyala. Nanti kalau saya ingat saya kasih contohnya. Ini 5.1, bahan yang beroksidasi, 5.2 organik paroksid, dan seterusnya ini ya. Ini penggolongan barang-barang yang berbahaya atau muatan yang berbahaya. Ini juga masih ada contohnya, gambar-gambarnya ini. Gambar yang mudah meledak, gambar yang boleh kena api. Nah ini juga ternyata nggak hanya di laboratorium fisika kimia ya, di sini di logistik juga ada tanda-tanda bahaya kayak gini, dangerous toxic gas, terus kayak gini-gini. Oke, lanjut. Marking, labeling, and placarding. Jadi kemasan barang berbahaya yang tadi itu diatur dalam peraturan nomor 3 IMO kode. Nah,
di sini tujuannya kalau bisa diberi markah. Jadi kita menunjukkan nama teknis secara benar, kayak yang marking yang tadi, gambar-gambar tadi ditunjukin secara benar, supaya nggak salah kalau barang itu benar-benar barang berbahaya. Terus yang selanjutnya dengan label atau plakat yang jelas ya. Intinya harus harus benar-benar diperhatikan untuk memberi marking, jangan asal-asalan, karena ini juga mempengaruhi barang yang ada di dalamnya nanti diperlakukan gimana saat bongkar muat atau kebanting atau apa, nanti kalau bahan ini berbahaya sama meledak kan bisa mencelakai banyak orang. Menjelaskan isi dari bahan berbahaya kayak tadi logo-logo tadi itu tujuannya apa dipasang marking itu. Oh ini barang gampang meledak, oh ini barang gampang meledak kayak gitu. Nah, poin pentingnya di sini ketentuan marka dan label. Jadi harus menggunakan huruf besar, huruf kapital, dan disertai gambar pada sisi atas dan samping. Kayak gini contohnya. Ini di depan, ini di samping. Jadi harus ada dua sisi gitu, nggak cuma sisi sini. Nanti misalnya si pengangkut ini, si driver misalnya, mau ngangkat barang, tapi yang dilihat di bagian sini, bagian belakang nggak ada tulisannya. Dia kan nggak tahu ini barang akan diperlakukan kayak gimana, atau oh ini ditaruhin biasa aja nggak apa-apa lah, orang nggak ada markingnya gitu. Kalau kayak gini kan jelas. Oh ini dari mana, terus mau dikirim kemana, oh ini nggak boleh di Bali, harus ke atas, oh ini ada alamatnya, ada beratnya di sini. Ini ada beratnya di sini. Oh ini tujuannya ke Inggris, oh ini tandanya bahan ini bahaya, kayak gitu. Nah di drum pun sama, nggak hanya di karton, di drum juga sama ya. Ditulisin, ditandain marking labelingnya, ini harus jelas. Nah selanjutnya, tadi saya sudah menyampaikan beberapa intinya tentang packaging, marking and labeling penting dalam kemasannya. Nah, untuk yang selanjutnya ini saya mau bahas tentang dokumentasi penerimaan atau pengiriman barang. Ini masih berkesinambungan dengan kemasan yang tadi. Jadi kemasan ini nanti kalau datang di gudang, gimana sih masa langsung si pihak administrasi ini kalau nggak paham dengan dokumentasi apa aja yang dicek, nggak mungkin barang ini masuk terus tiba-tiba oh yaudah Pak masukin aja. Nah, nanti kalau misalnya iya kalau barang ini legal, kalau barang ini ilegal, nanti yang kena sih pihak gudang. Jadi harus ada dokumen-dokumen yang harus diperhatikan dalam uh, penerimaan maupun pengeluaran barang itu harus diperhatikan. Di sini ada documentation and record keeping dalam gudang. Ya, dalam gudang itu kita harus memperhatikan dokumen. Jadi misalnya barang ini turun nih bongkar muat, kita harus cek lagi tuh. Misalnya barang ini pengirimnya siapa, terus yang bawa drivernya namanya siapa, KTP, SIM dicek semua lengkap. Kalau misalnya udah bener-bener nggak ada yang kurang, nggak ada yang cacat barangnya, nggak ada yang rusak, oke selesai, terus barangnya dimasukin ke gudang. Nah tujuannya tuh ini supaya barang yang diterima itu transparan gitu, ada catatannya, ada recordingnya, dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua juga bisa mengetahui pergerakan barang dan jumlah stok. Kalau misalnya barang datang, cuman ya udah Pak masukin. Ini barangnya kira-kira udah sesuai dengan dokumen yang ini. Nah, setelah ada mau picking atau pengiriman barang, kalau misalnya dari awal barang ini masuk nggak dicek sesuai dokumen, kita nggak tahu ini pergerakan barang. Oh misalnya barang si punyanya si A, misalnya punya si A ini datangnya kemarin tanggal berapa, jam berapa, kontainer apa, yang bawa supirnya siapa, terus barangnya ini jumlahnya ini penting, ini yang stok ini. Karena kalau kita nggak tahu, kita bisa dikomplain sama customer. Misalnya customer ngirim barang 100. Nah, sampai di gudang kita nggak cek ulang, kita nggak dokumentasi dan record, nggak kita catat. Dan nanti waktu pengiriman barang, kok barangnya kurang lah, nanti kita yang disalahin. Gitu. Jadi kita harus memperhatikan ini pergerakan barang dan jumlah stok kita harus cek terus. Kita harus catat, misalnya, oh hari ini keluar barang sekian, hari ini keluar barang sekian, itu harus kita catat. Terus yang ketiga, mendukung manajemen untuk membuat keputusan. Sama kayak tadi ya, untuk report intinya tuh untuk laporan, misalnya, oh
Udah Pak, misalnya ditanyain si supervisornya, gimana Mbak, ini si di gudang ini barangnya Pak si A misalnya, ini gimana jumlah stoknya masih berapa, terus pengirimannya udah berapa kali, itu pasti nanti kan ditanya. Nah, ini untuk mendukung manajemen dalam membuat keputusan. Jadi si supervisor ini bisa jawab ke customer kita. Oh, sekian Pak, stoknya masih sekian, barangnya masih sekian, terus pengirimannya sudah 2 kali misalnya ke kota ini dan negara ini kayak gitu. Nah, ini contoh nanti ini ada kayak stock card ya. Mungkin masih sering saya bahas ini stock card. Bentuknya kayak gini, mungkin dari beberapa gudang atau perusahaan mungkin beda-beda. Tapi intinya versinya sama. Jadi di sini nanti tuh kayak penggunaan apa ya, barang masuk berapa, nanti tanggal berapa masuk berapa, nanti barang ini keluar berapa gitu. Jadi kita harus memperhatikan lagi nih recordingnya, reportingnya, follow up-nya. Jadi prosedur ini tuh kita harus pegang untuk seorang administrasi gudang tuh harus paham ini ya. Jadi barang datang ya, barang ini dicatat, direcord, tiap barang ini keluar juga harus dicatat, terus harus dilaporkan, terus harus di follow up misalnya si driver A misalnya mau kirim barang sekian, kalau nggak di follow up, kalau nggak ditanya, Pak ini barangnya kemarin kirimnya sekian, nggak sekian, oh barangnya ini yang mau datang berapa, kita harus follow up, kalau nggak kita nggak tahu gitu. Ini ada contohnya di sini. Nah ini dokumen-dokumen penerimaan barang. Penerimaan barang adalah menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dalam kondisi yang sesuai. Kayak tadi ya, jadi dokumen penerimaan barang itu di sini nanti ada contohnya sih, kayak ada purchase order-nya enggak, ada PO-nya enggak, ada surat jalannya enggak, kayak gitu nanti dicocokin sama fisik barangnya. Jadi misalnya barangnya si customer itu ngirim ke gudang kita misalnya ada 10 box misalnya. Nah, sampai di tempat gudang kita harus cek lagi dokumen dari customer ini, si surat jalannya ini. Misalnya supirnya si Budi, yang bawa, oh memang Budi, terus kontainernya nomor berapa misalnya. Oh barangnya 10 box, bener ada 10 box nggak dicek, kayak gitu. Itu juga harus disesuaikan dengan fisik barangnya, dokumennya tadi. Nah ini ada poin penting di sini. Fisik barang yang diterima ini juga harus diperhatikan, dokumentasi, terus cara penanganan barang yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini fisik barang yang diterima. Jadi bentuk fisik barangnya ini itu ada gitu, bisa dilihat, bisa diraba kayak gitu. Nggak cuma oh, fisiknya ada, tapi dalam bentuk fotokopian. Oh nggak bisa, kalau fotokopian kita harus butuh apa dokumennya ini yang asli. Nih, prinsip penerimaan barang adalah menerima fisik barang secara langsung, bukan hanya dokumennya saja. Misalnya barangnya datang, ini kan fisik barangnya datang, sudah sesuai nih, oh 10 box, yang datang juga 10 box, terus dokumennya lupa si driver, tapi dia bawa fotokopi, kita bisa nggak nerima? Nggak bisa, karena kita nggak, kalau kita record nanti untuk pelaporannya, untuk reporting, kita nggak mungkin kita laporin yang fotokopian, kita harus punya data yang asli, kita harus punya dokumen yang asli, kayak gitu. Karena nanti ini sangat riskan ya untuk dipertanggungjawabkan dokumen ini. Terus secara fisik barang dapat dilihat, oh barangnya ada misalnya barangnya yang di purchase order itu kan, oh barangnya bentuknya kotak. Terus kalau misalnya datang bentuk drum, oh salah kan, nggak itu yang dikirim. Jadi harus sesuai nih, barangnya dapat dilihat. Terus dibandingkan dengan dokumen kayak tadi, disesuaikan intinya. Pengecekan acak atau keseluruhan kondisi isi kemasan. Nah, ini juga harus diperhatikan saat menerima fisik barang. Jadi misalnya ada kontainer datang, si pihak administrasi ini nyamperin ke drivernya, oh ini Pak, oh Bapak atas nama ini ya kontainernya ini, muat dari si customer ini misalnya. Oh iya Mbak gitu. Kalau misalnya misalnya ada 5 box ini misalnya ada salah satu yang basah atau penyok gitu ya, ada yang rusak. Terus gimana caranya kita mau ngecek barang yang di dalamnya itu rusak atau enggak? Kita jangan asal-asalan sebagai seorang pemilik gudang terus mau ngecek membuka, asal kita harus minta izin ke pemilik barangnya. Misalnya konfirmasi dulu, Pak ini barangnya yang rusak.
kita si pihak gudang ini saat bongkar muat kita menemukan barang yang cacat atau sobek atau basah. Nah, kita informasikan ke pemilik barang. Nanti kalau misalnya pemilik barang, oh ya Mbak, silakan dicek aja nggak apa-apa. Tapi di random check misalnya barangnya ini ada 5, dicek nomor 3 sama 4, 3 sama 2 misalnya, atau 1 sama 5. Nah, dicek, dibuka sama mbaknya. Oh, barangnya dalamnya masih bagus Pak, cuman kemasannya aja yang rusak. Nah, itu kita harus minta persetujuan si pemilik barang. Nggak harus kita asal-asalan langsung, oh ini barangnya kok besar ya packagingnya, kita buka aja. Oh, itu nggak boleh karena itu kan privasi si customer, itu nggak boleh asal buka kemasan barang, karena kan udah disegel. Terus tanggal kadaluarsa barang atau nomor batch. Ini berlaku untuk makanan ya, karena makanan itu kan sangat riskan, karena misalnya si customer ini ngirim roti misalnya. Roti ini kan kadaluarsanya kan nggak bisa lama, misalnya 3 atau 4 hari itu kan sudah kadaluarsa. Nah, kita waktu ini menerima fisik barang, setelah kita cek di dokumen, oh misalnya roti roti ABC misalnya. Roti ABC ini datang 10 box. Nah, kok misalnya dalam kemasan itu salah satu waktu di random check tadi si administrasi ini menemukan kadaluarsa. Ini juga kita harus melaporkan ke pihak pemilik barang. Jangan diputusin sendiri karena ini sangat sangat apa ya, nanti resikonya besar karena nanti kita yang disalahin gitu. Barangnya bisa kayak gini. Nah, kita harus konfirmasi ke pemilik barang. Kuantitas barang versus dokumen. Nah, tadi ya harus disesuaikan dokumennya, tulisannya 10 box, ya di sini harus barang yang ada yang diterima juga harus 10 box kayak gitu. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi pemesanan barang diterima berdasarkan adanya dokumen yang mendasari berapa barang yang harus diterima, jenis barangnya apa, terus untuk memastikan bahwa barang yang diterima ini sama dengan barang yang dikirimkan atau enggak, kayak tadi ya, disesuaikan. Terus dokumen adalah pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dicocokkan dengan barang yang dikirimkan. Kemudian dokumen yang diperlukan minimal, dokumen pengiriman tuh ada 4 ya di sini yang mungkin secara umum, ada delivery note, ada delivery order, ada packing list atau surat jalan. Nah, lebih baik ada PO yang kayak tadi sering saya sebutin, ada purchase ordernya, kayak oh pesanannya sekian-sekian, itu juga harus dilampirin. Terus dokumen pengiriman, kayak tadi ada DN, PO, packing list, dokumen pemesanan, ini ada delivery note, delivery order, packing list, purchase order juga harus diperhatikan. Ini contohnya, delivery note contohnya kayak gini. Ini ada contohnya tuh, ini misalnya tadi ya, ini namanya siapa, terus jalan apa, ini alamat, kayak gitu. Produknya, di sini misalnya sarden, ya ditulis sarden, quantity, jumlahnya, oh berapa sih yang dipesan, oh 20, oh 25, kayak gitu. Di sini udah ada contohnya. Ini dikirim oleh dancing gitu namanya. Ini tanggal pengiriman. Ini ada delivery order. Contohnya kayak gini. Delivery order. Packing list atau surat jalan. Jadi surat jalan apa packing list nih, data-datanya tuh udah lengkap. Si customer tuh udah bikin packing list. Oh sekian lah. Nanti si drivernya ini setelah nyampe di kita, si pemilik gudang, itu kita ngecek nih packing list. Oh barang yang dimuat ini sesuai nggak, misalnya part numbernya, nomor berapa sampai nomor berapa. Nanti deskripsinya apa di sini nanti tertera. Total kuantitinya pasti nanti di sini akan terlaporkan dalam packing list. Packing list ini kan list kemasan kan. Oh kemasan apa aja sih yang dimuat, terus bentuk kemasan itu apa aja, atau karton, atau ada jerigen, atau ada bundles kayak gitu. Ini ada PO, purchase order. Ketika satu pihak memesan sejumlah barang ke pemasok, maka dia akan mengirimkan PO atau purchase order ke pemasok. Barang sesuai jumlah PO ini nantinya dibawa ke gudang tempat yang sudah disiapkan oleh si customer atau si pemesan. Nah, tim gudang ini harus tahu jenis barang apa yang dipesan, karena tim gudang ini juga harus memastikan kesesuaian purchase order yang dipesan oleh si customer sesuai dengan fisik barang yang ada.
kita harus tahu misalnya si customer ini dia PO ke pemasok misalnya, ke distributor atau supplier misalnya dia beli kainnya berapa gulung, kita harus tahu sebagai pemilik gudang karena nantinya barang yang dipesan customer di supplier itu nanti juga akan masuk ke gudang kita kalau kita nggak tahu fisik barangnya. Wah itu nanti bisa kacau. Terus setelah PO diperiksa dan sesuai dengan seluruh item yang dibawa, maka selanjutnya dibuat bukti tanda terima kayak tadi ya. Oh barangnya udah cocok, jumlahnya misalnya barangnya yang dikirim 10, oh ini barangnya udah 10 nih, udah cocok, udah. Terus di checklist, berarti tandanya oh dokumen pemesanan ini udah sesuai. Contohnya purchase order kayak gini. Order oleh siapa, di sini ada nama, ada alamat, ada number, kontak name, ini nomor telepon, ini PO number-nya nih. Purchase order number-nya ini, purchase order tanggal purchase order-nya ini, harus ada tanggalnya. Karena nanti waktu direkap oleh si administrasi gudang, ini sangat penting ya, karena dokumen ini kan nanti akan dipertanggungjawabkan nantinya. Ini ada misalnya ini barang-barangnya yang dipesan apa aja. Nah, kita harus tahu. Di sini ada totalnya. Yang ketiga, cara penanganan barang. Persyaratan penanganan, kondisi khusus yang harus disiapkan pada saat barang tersebut diterima, apakah perlu ditangani pada suhu atau temperatur khusus, atau perlu dilakukan penanganan khusus, dikarenakan faktor beratnya, tingkat kesulitannya, atau masalah lainnya. Misalnya, kita harus tahu cara penanganan barang, kan sifat barang itu kan beda-beda. Oh, ada yang barang ini tuh harus bisa misalnya kalau kayak palet, kita packing pakai sering wrap kayak tadi dikasih plastik, itu kita harus tahu oh barang ini tuh maksimal ditumpuk tuh berapa. Kalau kita nggak asal tumpuk aja ya, oh ini gudangnya tinggi kok nggak apa-apa ditumpuk sampai 10. Ya nanti kalau dia yang bawah ini kuat, kalau misalnya miring terus jatuh, terus misalnya ada pegawai di situ ya, atau kejatuhan itu kan pasti nanti akan beresiko juga. Kita harus memperhatikan maksimal tumpuan. Terus untuk makanan kita harus memperhatikan kadaluarsanya. Kita harus selalu cek bahan makanan itu kayak tadi roti itu kan kadaluarsanya itu cepat ya, nggak bisa lama-lama, nggak berminggu-minggu. Paling 3 hari itu dia udah harus di harus dicek, maksudnya harus dicek ini oh kadaluarsanya tanggal segini, berarti kita harus bilang pemilik barang Pak barangnya kadaluarsanya tanggal sekian, ini misalnya kalau tanggal sekian nggak habis gimana kayak gitu. Kita harus konfirmasi ke pemilik barangnya. Suhunya juga harus diperhatikan, misalnya suhu itu kan misalnya si kita pemilik gudang, kita nggak cuman menawarkan buat barang-barang apa kayak barang-barang berwujud, misalnya barang-barang keras ya kayak oh keramik atau kursi. Nah, misalnya ada customer baru nih datang tanya, oh, Mbak, kira-kira saya mau nitip barang di sini bisa nggak ya? Kita harus tanya dulu barangnya apa ya Pak. Misalnya dia menawarkan, oh ini saya punya kedelai gini 10 karung misalnya. Ini kira-kira bisa nggak ya Mbak? Si pihak adminnya juga harus tahu cara menangani barang itu sesuai dengan siklus hidupnya. Kedelai itu kan harus di tempat yang dingin. Lah di gudang itu kan panas. Kalau misalnya cuma barang-barang kayak meja, kursi, keramik itu kan nggak perlu AC. Nah ini kalau misalnya ada customer yang datang terus dia minta menawarkan, Mbak ini bisa nggak ya kira-kira kedelai saya masuk di gudangnya Mbaknya gitu. Kita harus tahu ini suhunya. Kita harus gimana caranya? Oh kita harus siapin ruangan khusus untuk kedelai, kita pasang AC 5 atau berapa supaya kedelai ini nggak busuk atau nggak dimakan hewan. Ini juga barang itu kan jenisnya beda-beda, sifatnya beda-beda. Ada yang boleh ditaruh di lantai, terus ada yang nggak bisa kalau langsung ke lantai, itu kan bisa nanti alternatifnya kita pakai palet yang kayu tadi. Kalau barang itu nggak bisa langsung kena ke lantai, itu ya kita taruh ke palet, kita taruh atas palet, kayak gitu. Drum ini juga nggak sembarangan kita nata drum ya. Terus drum ditumpuk-tumpuk. Ya kalau misalnya dia beratnya 1 kilo, 2 kilo, lah kalau bertonton, kalau jatuh gelundung, terus kenain orang atau kena ada korbannya, itu kan nanti kan beresiko lagi. Kita harus memperhatikan juga peralatan yang sesuai dengan barang yang datang atau yang ada di gudang. Nah ini penting, forklift. Kita harus punya alatnya ini, jangan
kayak tadi nih, maksimal tumpuan ini juga sangat berhubungan dengan forklift ya. Forklift itu kayak alat buat naikin barang yang sampai tinggi kayak gitu, kayak tinggi sampai atas. Kalau misalnya gudangnya ini tingginya cuma 3 meter atau 4 meter, mungkin nggak sih barang yang ada di gudang ini kalau mau ditumpuk itu pakai tenaga manusia, pakai tenaga si pekerja yang ada di gudang, mampu nggak dia bawa barang ini tuh naik ke atas pakai tangga gitu. Kalau misalnya nggak mampu SDM-nya, nah kita bisa anggarin buat gudang itu beli forklift. Kalau misalnya dia sampai berak-rak gitu, sampai tinggi, kita pakai alat yang sesuai buat supaya barang ini gimana bisa sampai ke atas. Kan nggak mungkin tahu manusia kalau sekilo 2 kilo nggak apa-apa lah, kalau bertonton, kalau misalnya naik-naik gitu kan, terus kalau jatuh gimana? Kan bahaya juga, keselamatan ini penting. Pahami aturan keselamatan, ini untuk barang yang dia sifatnya bahaya. Ada yang bahan itu mengandung bahan kimia, ada yang beracun, ada yang bahan meledak, ini juga kita harus paham untuk penanganan barang ini. Sudah saya jelasin, ini secara umum dapat dinyatakan bahwa penerimaan barang merupakan aktivitas operasional gudang yang sangat penting karena merupakan awal dari penanganan barang. Logika umum mengatakan bahwa penerimaan barang yang baik saja masih memungkinkan terjadinya kerusakan atau kesalahan barang di dalam gudang. Terlebih jika pada saat penerimaan barang ditangani dengan cara yang tidak benar, dijamin kerusakan atau kesalahan tersebut pasti akan terjadi. Jadi kayak tadi ini tahapannya pasti seperti ini, tahapan penerimaan barang. Si kontainer ini masuk gudang, terus antri, parkir, terus antri, terus menunggu giliran untuk dibongkar muat di loading dock. Ya, jadi ada tempat khusus untuk bongkar muat, jadi biasanya ada kayak gudang itu, pasti kan banyak kontainer-kontainer yang antri, yang udah baris di situ, yang udah parkir. Ya antri, nunggu giliran untuk dibongkar muat di ada tempatnya yang ada namanya nih loading dock. Terus di situ si pihak administrasi ngecek nih uh, barang yang turun kayak tadi yang udah saya jelasin. Jadi barang misalnya dari customer A, barangnya sekian dus, barangnya sekian kotak atau sekian karton, sesuai nggak sama dokumen tadi. Dokumennya tadi kan udah ada ya, kayak purchase order, surat jalan, delivery order, itu harus dicek sesuai nggak sama barang yang dibongkar muat yang turun dari kontainer. Kalau sudah, kita masukkan datanya ke dalam sistem. Nanti ada namanya tuh sistem WMS, ada warehouse management system. Jadi di sistem itu kita masuk input data, misalnya dari customer ini barangnya sekian, dari situ nanti udah terreport, udah tercatat, terus legitimasi dokumen, terus keluar gudang. Nah, penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang kelihatan mudah, tapi bila hal ini nggak memiliki sistem, nggak ada sistemnya kayak tadi, kayak contohnya WMS, kalau nggak ada sistem juga nggak bakal jalan dengan baik, nggak bakal berjalan sesuai tujuannya, nggak efektif kayak gitu, dapat mengganggu produktivitas atau kinerja yang lain kalau nggak disesuaikan dengan sistem yang ada. Nah, ini prosedur barang masuk dan barang keluar. Warehouse operation, ini operasional warehouse, operasional gudang. Di sini ada SN. SN itu bukan ini ya, singkatan aparatur sipil negara. Di sini ada advance shipping notice. Jadi ada pemberitahuan barang masuk. Kayak tadi ada surat jalan, ada delivery order, ada purchase order, kayak gitu. Jadi ini ada advance shipping notice, terus di receiving, diterima, terus dicek, ini masuk sini. Nah, kalau misalnya waktu habis cek tadi, waktu ambil, kok ini ada barang yang nggak sesuai, ada stempel, kita langsung, misalnya ini sesuai ya, kalau yang nggak sesuai itu yang ini, maaf. Kalau nggak sesuai ini, misalnya barangnya pecah nih, diretur, kembaliin. Kalau misalnya barangnya, udah benar, udah pas, kita langsung lolos. Kalau misalnya sampai di checking, sampai di waktu pengecekan barang, diambil, kita masuk ke storage. Kalau misalnya barang ini ditaruh lantai ya pakai palet, atau barang ini mau ditaruh di rak ya di racking, terus dikeluarin, di packing,
packing, 2 barang jadi satu, kurang lebih ini di packing, masuk packing lagi, terus ke sini langsung ke luar, langsung ke out. Oke, selesai. Mungkin yang modul ini, untuk yang modul kali ini, saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, karena mungkin intinya yang saya dapat dalam modul 2 ini, yang di pelatihan LAO, ini kurang lebih kayak gitu. Jadi cuma bahas tentang packaging, gimana caranya kita kemas barang ini, terus gimana caranya kita perhatikan marking dan labeling, terus kalau barang dikirim itu dokumen-dokumen apa aja yang diperhatikan, yang dicek. Kalau misalnya ada salah kata atau masih ada salah penyampaian atau masih ada yang belum paham, bisa komen di kolom komentar. Kalau misalnya masih pengen tahu kelanjutannya kayak gimana, nanti saya akan bawain video materi-materi yang selanjutnya di besok-besok. Saya akan bikin video yang materi yang lain untuk beberapa modul. Mungkin dari modul yang ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Jangan lupa subscribe dan like dulu. Sampai jumpa.